Oke, it's recording now and saya share screen. Ya. Di layar teman-teman kelihatan ya? Ini ya. Oke, model deskriptif dari manajemen strategik. Oke, kita lihat di sini. Pembahasannya ini masih tetap pada strategic management. Nah, kita sekarang melihat itu pada apa yang dimaksud dengan proses strategic management gitu ya. Nah, proses manajemen strategik itu merupakan metode di mana manajer atau tim atau pihak manajemen perusahaan atau organisasi memahami dan menerapkan strategi yang dapat mengarah kepada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi sustainable competitive advantage gitu ya. Nah, seperti kita tahu ya, jadi ada dua keunggulan, ada dua hal yang perlu diperhatikan yang jadi terkait dengan keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif itu sendiri, jadi yang memanfaatkan sumber daya sifatnya dapat diperbaharui. Jadi ya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat diperbaharui. Kemudian kita juga mengenal yang namanya comparative advantage atau keunggulan komparatif. Jadi apa itu keunggulan komparatif? Jadi ini terutama untuk di level negara. Jadi keunggulan yang berdasarkan kepada sumber daya alam atau natural resources yang notabene tidak dapat diperbaharui gitu loh. Ya contohnya misalnya apa? Seperti ya minyak bumi, kemudian juga gas, kemudian batu bara. Ya kan, nah, hal-hal seperti itu yang menjadi pernah menjadi keunggulan Indonesia pada saat itu. Jadi misalnya pada saat masih boomingnya minyak bumi, oil booming, nah itu gimana ya pada saat di awal-awal Orde Baru ya kita mengalami oil booming dan itu kita ekspor minyak. Kita sebagai negara pengekspor minyak ya, yang memang hasil dari ekspor itu digunakan untuk membangun bangsa dan negara kita. Nah, tetapi sayangnya kan karena jumlahnya ini yang jumlah dari minyak natural resource atau sumber daya alam ini kan yang terbatas, dan apalagi misalnya setiap hari itu dikeruk terus, setiap hari diambil terus, misalnya seperti kayak batu bara ini misalnya setiap hari itu diambil misalnya berapa juta ton atau gitu kan ya. Nah pasti ini nanti kan akan ada titik di mana ya batu bara ini akan habis gitu kan. Demikian misalnya seperti gas alam gitu kan, minyak bumi juga udah mulai habis. Ya, ada beberapa lagi yang lain misalnya seperti ada lagi misalnya bahkan kalau misalkan kalau kita lihat misalnya kayak tanah merah pun yang diambil dari gunung itu ya, atau batu kapur yang diambil dari gunung lama-lama kan juga akan habis gitu kan ya. Oke, nah jadi ada sifatnya keunggulan kompetitif. Nah kalau keunggulan kompetitif itu mengacu kepada sumber daya yang sifatnya dapat diperbaharui ya. Jadi misalnya baik itu dari sumber daya manusianya, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu seperti apa, misalnya ya mesin, kemudian juga ya tanah, lahan gitu kan, merupakan tuh yang nanti akan bisa menghasilkan keunggulan yang sifatnya kompetitif. Kompetitif ya berarti ya keunggulan yang memang yang berdasarkan pada ya inovasi gitu kan, keunggulan berdasarkan kepada misalnya kreativitas gitu kan ya, itu merupakan keunggulan kompetitif gitu loh. Nah, demikian juga seperti hal kayak negara yang kita sekarang sudah menuju pada keunggulan yang sifatnya kompetitif, berarti apa yang kita jual? Ya misalnya yang kita jual misalnya apa ya, ekspor yang sifatnya yang pasti non migas gitu ya, misalnya ekspor kendaraan bermotor gitu kan ya, kemudian juga kita mengekspor misalnya mulai ya kita mengekspor pesawat gitu ya dari PTDI, kemudian juga misalnya kita mengekspor beberapa yang lain ya, misalnya misalnya ya misalnya seperti batik atau mungkin kerajinan tangan, handicraft. Nah jadi semua itu merupakan keunggulan sifatnya kompetitif gitu loh. Lalu yang kedua, proses perencanaan strategis itu adalah merupakan cara yang sifatnya sistematik ya, atau timbul untuk melakukan perencanaan strategik atau strategic planning di dalam organisasi melalui penilaian awal, analisis yang sifatnya menyeluruh, perumusan strategi, kemudian juga implementasi dan evaluasi.
Jadi mulai dari kita menilai di awal seperti apa gitu kan, kita melihat, kemudian juga kita melakukan analisis sifatnya menyeluruh, kemudian juga perusahaan strategi. Jadi kita menilai dulu, melihat dulu, kemudian kita melakukan analisa secara overall, kemudian kita merumuskan strategi seperti apa, baru kemudian kita melakukan implementasi dan juga pastinya evaluasi. Nah, bisa pada saat misalnya kita melakukan implementasi dari strategi yang sudah kita susun itu atau sudah kita rumuskan, nah pastinya perlu kita melakukan evaluasi gitu kan, kita melakukan review. Kira-kira bagaimana nih kondisinya, apakah bagaimana nih performance perusahaan, apakah setelah kita melakukan implementasi dari strategi yang sudah dirumuskan sebelumnya, apakah ada perubahan gitu kan, ataupun ada ke arah yang lebih baik lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Oke, nah kita di sini. Dari teman-teman kan ada yang mau tanyakan, silakan monggo. Ada yang mau masuk ya sebentar. Oke, dari teman-teman ada yang mau tanyakan, monggo silakan. Silakan. Kalau enggak, selanjutkan ya. Oke, kita lanjut di sini. Oke, untuk proses manajemen strategik itu jadi kita melakukan analisis lingkungan strategi ya. Jadi mulai dari kita melihat visi misi kita, tujuan perusahaan seperti apa, dan kemudian kita selaraskan dengan analisa lingkungan eksternal dan juga analisa lingkungan internal gitu kan. Kalau analisa lingkungan eksternal itu kan kita melihat kepada bagaimana kondisi di luar sana, kondisi pasar seperti apa, apakah ada opportunities-nya, apakah ada kesempatannya, kemudian kita coba lihat kesempatannya apa saja yang pasti akan disesuaikan dengan visi misi perusahaan gitu kan. Kemudian juga threats-nya, threats atau ancamannya, apa yang menjadi ancaman bagi perusahaan gitu kan ya. Dan juga pastinya kita harus menilai kepada kemampuan diri kita sendiri, kemampuan organisasi gitu ya. Apa nih kemampuan kita? Bagaimana nih kemampuan organisasi kita gitu kan? Ya kita melihat kepada strength perusahaan kita, strength itu bagaimana, kemudian juga weakness seperti apa. Jadi strength itu kekuatan perusahaan kita, weakness bagaimana, itu yang perlu diperhatikan gitu kan ya. Nah kemudian juga untuk formulasi strategi. Jadi ada corporate strategi, kemudian juga alliance strategi gitu kan ya, kemudian juga international strategi, strategi fokus, strategi bisnis gitu kan ya. Nah kita kita memformulasikan strategi kita, kemudian kita melakukan implementasi gitu kan ya. Implementasi strateginya itu kita melihat kepada struktur dan juga desain dari organisasi seperti apa, kemudian juga ya strategic controlling, ya kan, pengendalian strategi, kemudian juga corporate governance, juga leadership, strategic leadership gitu ya. Nah, kita melakukan implementasi strategi dan pastinya kita juga harus melakukan evaluasi dari performance organisasi atau performance perusahaan kan gitu ya. Nah, ini merupakan proses dari manajemen strategik gitu. Oke, sampai sini ada ditanyakan mungkin teman-teman, monggo silakan. Kalau nggak kita lanjut ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Masuk dulu sebentar. Oke, untuk proses manajemen strategik, jadi pertama kita melakukan analisis lingkungan. Jadi meliputi deteksi dan juga evaluasi dari konteks organisasi, lingkungan eksternal dan juga internal dari organisasi. Jadi kita melihat kepada
lingkungan eksternal kita seperti apa, kemudian juga bagaimana kekuatan kita atau dan juga kelemahan kita di sisi internal organisasi atau internal perusahaan gitu ya. Lalu setelah itu kita melakukan formulasi strategi. Formulasi strategi ini ya mencakup kepada kita mendesain dan juga memilih strategi yang sesuai dengan kemampuan kita dan juga kondisi di luar sana, kondisi di pasar, apa yang menjadi opportunities-nya, apakah kita bisa bisa memanfaatkan atau bisa mengambil keuntungan dari opportunities tersebut gitu kan ya, sesuai dengan strength yang kita miliki. Dan kemudian juga dengan adanya threats itu bagaimana, apakah kita bisa ya dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan, dengan strength yang kita, bahkan juga dengan weakness kita apakah kita bisa menyikapi hal tersebut. Sebagai contoh misalnya misalnya dengan adanya kenaikan BBM gitu kan ya, nah tuh kira-kira apakah ada pengaruh nih terhadap daya beli masyarakat? Itu berarti kan tuh kita melihat pada kondisi di luar sana kan. Berarti threats itu adalah BBM naik, kemudian daya beli masyarakat melemah, itu kan itu menjadi threats bagi perusahaan. Nah kemudian bagaimana nih sikap kita gitu kan ya. Nah misalnya kita membuat kemasan yang lebih ekonomis, atau mungkin kita misalnya membuat kemasan saset gitu kan yang sehingga ya konsumen masih bisa mengkonsumsinya, konsumen masih bisa membelinya, kan seperti itu. Lalu yang ketiga, implementasi strategi. Jadi proses bagaimana melaksanakan strategi yang sudah diformulasikan dengan tindakan nyata, kan gitu ya. Nah di sini jadi kita melaksanakan strategi yang sudah kita rumuskan sebelumnya ke dalam tindakan yang nyata, itu merupakan implementasi gitu loh. Nah, kemudian evaluasi strategi, proses mengevaluasi bagaimana ini strategi diimplementasikan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja organisasi atau kinerja perusahaan. Nah, ini seperti ini. Jadi merupakan proses dari strategic management. Oke, kita lihat sini untuk pengamatan lingkungan itu dibagi dua. Jadi pengamatan analisis yang sifatnya internal. Jadi kita melihat pada strength dan juga weakness. Strength itu kekuatan perusahaan, kekuatan organisasi. Dan juga weakness-nya, apa yang menjadi weakness kita nih, apa yang menjadi weakness-nya organisasi, nanti perlu kita lihat gitu loh. Nah, kalau untuk analisis lingkungan internal ya pasti itu terkait dengan adanya struktur perusahaan, ya kan? Apakah struktur perusahaan ini kita yang terlalu gendut atau terlalu besar sehingga harus dilakukan misalnya spin off, jadi atau perpisahan. Jadi maksudnya bukan perpisahan, untuk melakukan membedah atau spin off gitu. Bahasa Inggris spin off. Jadi spin off antara satu perusahaan, jadi dibuat ada dua perusahaan, parent company dan juga sister company atau anak perusahaannya gitu loh. Nah, jadi seperti itu, atau mungkin strukturnya sifatnya matrix, jadi ya bisa saling melengkapi, bisa saling mendukung, mensupport gitu. Bahkan struktur organisasi yang sifatnya lean atau slim gitu loh. Jadi strukturnya itu tidak gendut gitu. Sehingga sehingga perusahaan ini atau organisasi ini bisa mengikuti kebutuhan kebutuhan dari pasar gitu kan ya. Lalu yang kedua, budaya, culture. Ini culture yang ada di perusahaan kita ini bagaimana. Itu culture juga sangat berpengaruh terhadap performance perusahaan gitu kan ya. Nah, kemudian juga sumber daya. Jadi sumber daya ini tidak hanya sekedar sumber daya manusia tapi juga itu sumber daya alam, tetapi juga ada misalnya sumber daya finansialnya atau financial backup-nya seberapa kuat, kemudian juga sumber daya aset-aset yang dimiliki, misalnya berupa aset tanah, gedung, atau misalnya lahan gitu kan, kemudian atau mungkin juga warehouse ya, gudang, kemudian juga mesin pabriknya ya, seperti itu. Oke, ini kalian bisa coba review lagi sendiri. Kemudian juga kalau kita ini untuk analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal itu kita melihat kepada lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu seperti apa? Atau lingkungan industri itu bagaimana gitu kan? Kemudian juga lingkungan sosial. Nah, kita akan lihat nih masing-masing seperti apa.
Lingkungan kerja atau juga sering disebut dengan lingkungan industri. Jadi ini terdiri dari elemen-elemen yang langsung berpengaruh dan juga dipengaruhi oleh operasi-operasi perusahaan. Jadi beberapa elemen-elemen ini diantara adalah misalnya pemegang saham gitu kan, pemegang saham atau shareholder gitu kan ya. Kemudian juga ada pemerintah gitu ya kan. Pemerintah ya baik itu pemerintah pusat misalnya kementerian dan juga sama pemerintah daerah misalnya mulai dari ya bupati, camat, camat, bupati, kita mungkin wali kota, kemudian juga ya gubernur gitu kan ya. Itu merupakan pemerintah. Kemudian juga pemasok atau supplier. Nah, supplier ini ya mereka ini juga pihak luar ya. Jadi pihak luar yang dimana ada sifat saling ketergantungan antara organisasi dengan supplier kan gitu. Yang organisasi butuh supplier juga butuh organisasi kan seperti itu. Dan juga ya pastinya komunitas lokal, misalnya komunitas yang dibina oleh perusahaan atau organisasi, misalnya mereka sebagai apa komunitas yang kita membina mereka dalam hal pendampingan UMKM gitu kan, dan juga memberikan modal sampai ya mereka bisa mandiri kan gitu ya. Kemudian juga pastinya ada pesaing, jadi pesaing atau kompetitor. Karena pesaing ini ya pastinya ya pesaing yang ada di satu kelompok atau satu industri dengan kita. Misalnya kita bergerak di bidang mie instan atau instan noodle, ya pasti ya itu pesaing itu merupakan perusahaan yang juga memproduksi instan noodle dengan brand yang berbeda kan gitu. Kemudian juga ada kelompok kepentingan khusus. Ini ada juga apa kredit apa ada pelanggan, kemudian ada pelanggan, pasti pelanggan itu yang masyarakat yang mengkonsumsi produk ataupun jasa yang kita jual. Kemudian juga ada kreditur ada pihak yang memberikan modal kepada perusahaan, baik itu mungkin bank atau lembaga keuangan. Kemudian juga ada buruh atau karyawan gitu kan ya. Dan juga kelompok-kelompok kepentingan khusus dan juga ada asosiasi perdagangan. Oke, yang kedua ini adalah lingkungan sosial. Ini terdiri dari kekuatan umum, di mana misalnya kekuatan ini tidak terpengaruh langsung dengan aktivitas jangka pendek perusahaan, tetapi ya pastinya akan memberikan efek yang cukup berat, atau efek yang cukup signifikan di saat pada saat misalnya jangka menengah atau bahkan jangka panjang gitu kan. Nah, sini lingkungan sosial ini meliputi apa? Misalnya kekuatan ekonomi gitu kan, misalnya daya beli masyarakat gitu kan. Daya beli masyarakat ya sejak dengan adanya misalnya pandemi yang merebak di tahun 2020 dan juga kenaikan BBM, apakah ini akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat, itu yang perlu diperhatikan dan juga disikapi oleh perusahaan kan gitu ya, dari mulai dari kekuatan ekonomi. Nah, itu kan karena apa? Kekuatan ekonomi bicara misalnya baik itu ekonomi makro ataupun ekonomi mikro. Nah, kemudian juga seperti yang dijelaskan di minggu yang lalu ya, jadi pas Pak Jokowi itu juga menyatakan bahwa di tahun 2023 ada kemungkinan bahwa perekonomian itu ya akan lesu karena ya misalnya karena jadi perang Ukraina yang berkepanjangan gitu kan. Nah, itu yang berdampak saat ini kepada beberapa negara-negara di Eropa Barat, bahkan juga bahkan ya sempat ada beberapa yang mengatakan bahwa salah kayak di Inggris sekarang sudah krisis sudah mulai parah gitu kan, yang mana misal kayak anak-anak itu ya yang biasanya mereka bawa makanan sekolah, tapi sekarang mereka yang sekedar bawa tempat makannya tapi nggak ada isinya, alias nggak ada makanannya, berarti mereka nggak ada makanan yang bisa dibeli gitu kan ya. Nah, kemudian juga ada sosiokultural. Nah, sosiokultural jadi ini dari segi kebudayaan sosial yang ada di masyarakat, dan juga teknologi, itu kita bicara mengenai perkembangan teknologi yang mempengaruhi perilaku konsumen gitu kan ya. Kira-kira dengan semakin berkembangnya teknologi ini, apakah konsumen semakin dimanjakan, apakah mereka masih tetap mau misalnya untuk keluar rumah, misalnya untuk sekedar nongkrong gitu ya bersama dengan teman-teman, jadi atau mungkin ada hal-hal mungkin yang lebih penting gitu kan ya. Nah, kemudian juga untuk kondisi politik hukum yang berlaku gitu kan, apakah ya dengan adanya misalnya seperti beberapa kasus yang kita sama-sama tahu ya, misalnya kasus yang ada di tubuh kepolisian, bahkan juga seperti kayak ada kejadian kemarin ya di area Malang itu yang sangat memprihatinkan gitu kan,
yang memakan korban yang sampai ratusan, ya kita semua pasti turut berduka cita ya, dan yang mengirimkan doa kepada mereka yang sudah wafat, yang sudah meninggal gitu kan ya. Oke, nah tapi itu kan merupakan bagian dari politik hukum. Ini kira-kira ada pengaruhnya enggak gitu. Kemudian juga ya misalnya dengan adanya tahun 2024 merupakan tahun politik di mana akan dilakukannya ya pemilu. Jadi mulai dari pilkada, dari pemilihan legislatif, pilkada, dan juga pilpres tuh yang jadikan ya dalam hari yang sama gitu kan, di tahun 2 Februari 2024. Apakah itu akan ada pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian yang seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan di tahun-tahun politik ya pasti para pelaku ekonomi ya, pelaku pasar tuh pasti akan ya berharap-harap cemas, atau mungkin mereka dalam status ya wait and see gitu kan. Jadi kita tunggu dan kita lihat siapa yang menjadi pemenangnya, siapa yang akan menduduki kursi presiden dan wakil presiden gitu kan. Lalu siapa yang akan menjadi siapa yang menjadi pembantunya, para pembantu presidennya itu siapa saja gitu kan. Apalagi misalkan di bidang keuangan, misalnya Menko, atau di bidang pertahanan, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, itu kan yang menjadi ya beberapa hal-hal yang sangat krusial kalau menurut saya gitu ya. Apalagi misalnya dengan kondisi perekonomian global seperti saat ini, yang dibutuhkan jadi Menteri Keuangan yang mumpuni. Ya kemudian juga dengan situasi di Laut Cina Selatan gitu yang terus bergejolak, berkembang gitu kan, yang pastinya kita membutuhkan sosok Menteri Pertahanan yang mengerti gitu ya, yang bisa menguasai medan menguasai masalah gitu kan ya. Kemudian juga ya beberapa menteri-menteri yang lain, misalnya Menteri Luar Negeri ya tadi yang terkait dengan kondisi kondisi luar negeri ya. Nah itu kalau itu beberapa hal yang perlu diperhatikan itu, karena itu kan sebenarnya sifatnya itu adalah di luar kontrolnya perusahaan, di luar dari kemampuan perusahaan atau organisasi untuk bisa mengontrol atau untuk menginterview ya. Ya kita harus mengambil sikap gitu kan. Oke, next. Sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman, monggo silakan. Silakan ditanyakan. Tidak, Pak. Itu ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, ini yang terakhir. Ini kita bicara mengenai formulasi strategi. Jadi bagaimana kita bisa membuat atau memformulasikan strategi gitu loh. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ya, mulai dari level strategi tingkat bisnis, jadi strategic business unit. Jadi ini di divisi bisnis unit atau divisi usaha kecilnya ini, atau di divisi menengahnya ini ya, mereka memilih strategi ya hanya untuk satu produk yang dijual dan hanya dalam satu pangsa pasar yang sama. Ya contohnya misalkan seperti kayak Tropicana Slim ya, itu yang menjual gula rendah kalori, ya ditujukan kepada mereka misalnya mengkonsumsi gula rendah kalori, walaupun misalnya tidak bisa dikatakan dalam satu kelompok pasar yang sama, tapi paling tidak pasar ini bisa dibilang beragam. Jadi kita bisa menarik benang merah bahwa ya misalnya mereka yang mengkonsumsi Tropicana Slim adalah mereka yang sadar akan kesehatan kan gitu ya. Dan di sini perusahaan dapat memilih di antara 3 generic strategi kalau menurut Porter itu ya. Jadi cost leadership atau kepemimpinan biaya, kemudian juga diferensiasi, dan juga fokus strategi. Ini mau pilih yang mana nih, antara diferensiasi atau strategi fokus atau cost leadership kan gitu ya. Lalu yang kedua itu mengenai strategi tingkat perusahaan. Jadi di sini ya para eksekutif perusahaan itu di induk teratas yang memilih produk yang akan dijual ke pasar dan mau masuk di pasar yang mana gitu kan. Nah, di yang ketiga ini strategi global atau internasional. Jadi ini pada satu hal yang perlu dijawab gitu ya. Pasar baru mana yang perlu dikembangkan dan bagaimana cara kita masuk ke pasar tersebut. Jadi misalkan kalau katakanlah misalnya kayak Indomie kan juga sudah masuk ke pasar global kan, terbukti misalnya dengan Indomie yang ada di Afrika. Nah, bagaimana mereka bisa masuk ke pasar Afrika di awalnya kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mereka tuh bisa masuk ke pasar yang bersangkutan yang di Afrika kan gitu. Nah, juga seberapa jauh diversifikasi usaha ini yang akan dilakukan.
Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita udah bicara mengenai global strategi, itu ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu kan. Yang gue mau masuk pasar yang mana, kemudian masuk ke pasar yang negara mana. Misalkan kalau kita masuk ke pasar China dengan pasar negara-negara selain di luar negeri, misalnya selain dari China, misalnya Eropa, itu pasti prosedur akan berbeda kan gitu ya. Nah, itu yang beberapa hal perlu diperhatikan, apakah ya kita mau langsung membuka perusahaan di sana di luar negeri, atau kita bergandeng dengan partner yang sudah mempunyai pengalaman yang lama di negara yang kita tuju, atau kita bisa melakukan misalnya apa, kita mengekspor produknya, dan ya kita kemudian produk ini misalnya dikirim mana ke Afrika, nanti baru di Afrika itu akan misalnya baru bisa dikonsumsi, dan di negara yang di Afrika sana ya pasti sudah ada apa namanya suppliernya, atau sudah ada misalnya apa perusahaan atau sole distributor dari produk-produk kita. Nah, seperti itu gitu loh. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman. Jangan lupa absen teman-teman ya, ini bahan-bahan sudah habis. Kalau ada mau tanyakan silakan monggo. Silakan teman-teman kalau ada mau tanyakan monggo. Oke, kalau nggak ada nih kita akhiri sampai di sini teman-teman ya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau tetap masih ada yang mau tanyakan, silakan bisa dijapri ke saya atau di grup WhatsApp juga boleh. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.